Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tahukah saudara bahwa iman itu dikaruniakan Tuhan kepada kita. Dan karunia Tuhan itu begitu berharga. Dan Tuhan berikan itu sebagai sesuatu yang berguna di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu saudara, di dalam kita menjalankan kehidupan kita sebagai orang percaya, jangan pernah lupa menggunakan iman kita di dalam berjalan bersama dengan Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, seluruh kehidupan orang percaya, apapun aspeknya, tidak pernah tidak berkaitan erat dengan iman kita. Ketika kita sebagai orang percaya menghadapi segala sesuatu dengan iman, maka kita selalu sadar bahwa tidak ada bagian dalam kehidupan kita di mana Tuhan tidak hadir dan tidak terlibat di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, kita menjadi orang yang peka akan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan melaluinya tentu kita menjadi bertumbuh di dalam iman kita, bukan? Oleh karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus, maka adalah hal yang wajar ketika kita sebagai orang percaya yang menghadapi kehidupan dengan iman, perlu mendapat asupan kepada iman kita dari firman Allah itu yang kita renungkan setiap hari. Saudara, mari kita membaca 1 Korintus pasal 16 ayat 12 sampai 24. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu. Tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akhaya dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu taatilah orang-orang yang demikian dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akhaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil. Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Salam kepadamu dari saudara-saudara semuanya, sampaikanlah salam seorang kepada yang lain dengan cium kudus. Dengan tanganku sendiri aku menulis ini, salam dari Paulus. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuklah ia. Maranatha, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Kasihku menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah bagian terakhir dari surat 1 Korintus yang kita renungkan tiap-tiap hari belakangan ini. Melalui bagian ini, Rasul Paulus selain memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus, dia juga menyebut beberapa nama yang familiar bagi jemaat di Korintus. Mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan yang setia, di antaranya keluarga Stefanus yang merupakan orang percaya yang pertama di Akhaya. Bukan keluarga ini saja, juga ada Stefanus, Fortunatus, dan Akhaikus yang diutus datang kepada Rasul Paulus. Kita menyaksikan bagaimana gereja ini berdiri dan kemudian bertumbuh dan melayani bersama-sama. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, sebagai orang percaya kita harus selalu berjaga-jaga. Berdiri teguh dalam iman, berani, dan menjadi kuat. Sebab pencobaan kehidupan itu adalah ujian terhadap iman kita. Saudara, firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah, berdirilah teguh di dalam iman, bertindaklah berani seperti pria, dan jadilah kuat. Saudara, Alkitab terus-menerus memberikan kita sebuah nasihat dan tidak putus-putusnya, yaitu berjaga-jagalah. Berjaga-jaga itu artinya, saudara, marilah kita hidup dengan kesadaran penuh di tengah-tengah dunia ini.
bahwa hidup kita tidaklah steril dari segala macam tantangan, segala macam tentangan, segala macam pencobaan, dan juga segala macam penderitaan. Saudara, ketika kita sadar hal itu, maka kita bisa menjadi orang percaya yang siap menghadapi apa yang harus kita hadapi. Saudara, kita yang berjaga-jaga, maka kita harus tahu bahwa kita harus berdiri teguh dalam iman kita. Saudara, tidak ada aspek dalam hidup kita yang tidak ada kaitan dengan iman kita. Tidak ada tantangan, penderitaan, pencobaan yang tidak berusaha menggeser iman kita. Tidak ada ajaran-ajaran sesat yang tidak berusaha untuk menggeser iman kita. Tidak ada pengalaman-pengalaman yang tidak berusaha untuk menggeser iman kita. Saudara, kita sebagai orang percaya, kita harus bertekun dalam iman kita. Mungkin, saudara, kenyataan yang kita hadapi berbeda dengan ekspektasi kita. Dan saudara, jangan sampai karena itu kita menggeser iman kita. Saudara, ketika kita menggeser iman kita, saudara, yang terjadi adalah hidup kita sebagai orang percaya akan terjerumus, jatuh di dalam pencobaan. Saudara, untuk kita meneguhkan iman kita, tidak ada cara lain kecuali imanmu dan imanku mendapat asupan makanan rohani yang cukup, yaitu dari firman Allah. Saudara, firman Allah itu adalah cermin atas iman kita. Namun, firman Allah juga ketika kita makan, kita nikmati, kita renungkan, dia mengkalibrasi iman kita supaya tetap pada track yang sebenarnya. Saudara, dengan demikian, ketika kita memiliki iman yang teguh, maka kita menjadi orang Kristen yang dikatakan bertindak seperti laki-laki. Artinya, kita memiliki keberanian. Keberanian itu bukan karena kita mampu, kita hebat. Keberanian itu karena kita memegang janji Tuhan. Keberanian itu karena kita tahu Tuhan, Dia yang berfirman, Dia yang bekerja. Dan disitulah saudara-saudara, kita menjadi orang-orang percaya yang kuat di dalam menghadapi kehidupan ini. Yang kedua, lakukanlah segala sesuatu dengan kasih. Saudara, firman Tuhan berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan kasih. Saudara, tentu nasihat ini sangat kontekstual dengan jemaat di Korintus yang mengalami perpecahan di dalam. Saudara, perpecahan itu timbul menggambarkan kurangnya kasih satu dengan yang lain. Saudara, kita bisa melakukan segala sesuatu dengan benar, puji Tuhan. Namun saudara, tidak cukup. Kita harus melakukan segala sesuatu dengan kasih. Mengapa demikian? Karena saudara-saudara, kasih itu sanggup dengan anugerah Tuhan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Dan kasih itulah yang menghubungkan kita dengan orang lain untuk menyampaikan kebenaran. Saudara, kebenaran tidak disampaikan dengan kasih. Seringkali kebenaran tidak sampai kepada tujuannya. Saudara, disitulah saudara-saudara, mari kita lakukan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun apa yang kita lakukan tanpa kasih. Saudara, apa yang Allah lakukan kepada kita karena Dia mengasihi kita. Di situ saudara, apapun yang kita lakukan dengan kasih. Saudara, kasih itu saudara-saudara membuat kita menjadi orang-orang yang lepas daripada ketakutan, lepas daripada kekhawatiran. Karena kasih itu saudara adalah tindakan, sikap yang tidak mementingkan diri kita sendiri. Tetapi saudara-saudara, justru dengan kasih itu, kita lebih celik mata rohani kita akan apa yang patut kita kerjakan. Sehingga dengan demikian saudara, apa yang kita lakukan menjadi bermakna, menjadi berarti, menjadi berkat bagi orang lain, dan memuliakan nama Bapa di surga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami, supaya apa yang kami renungkan hari ini, sungguh-sungguh menjadi bagian dalam hidup kami. Karena kami sebagai orang percaya, kami Tuhan taruh di tengah-tengah dunia ini, supaya kami boleh menjadi berkat bagi orang lain.
tetapi Tuhan juga taruh di tengah-tengah dunia ini supaya kami menjadi kesaksian bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.